Audio Jungle. Komisaris PSIS gantikan Azrul Ananda di Persebaya, Putra Junianto beri kabar, berkata ditunggu bonek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Komisaris PSIS Semarang, Junianto mengaku Laskar Mahesa Jenar adalah klub kebanggaan sejak kecil. Pembelian saham PSIS Semarang 30% oleh Junianto sempat membingungkan putranya. Maklum sang putra Fardan Nanda adalah kelahiran Surabaya dan lebih mengenal Persebaya daripada PSIS Semarang. Setelah membeli saham PSIS Semarang, Junianto menempatkan sang putra mahkota sebagai manajer tim. Meski kini telah menyatakan pamit dari Laskar Mahesa Jenar dan memilih untuk fokus menyelesaikan studinya di ITS Surabaya. Setelah pamit dari PSIS Semarang meski 30 saham masih di bawah Wahyu Agung Group, Junianto dikaitkan dengan Persebaya. Hal itu setelah Presiden klub Persebaya Azrul Ananda pamit dari klub asal Surabaya itu Jumat 16 September 2022. Kabar mengejutkan justru disampaikan oleh putra Junianto, Fardan Nananda. Melalui instastory pribadinya, Fardan Nananda menyebut sang ayah ditunggu oleh bonek. Ditunggu bonek, tulis Fardan merespon unggahan Ebes Anto sapaan Junianto. Apakah unggahan Fardan Nananda sekedar candaan atau serius? Menarik dinantikan siapa pengganti Azrul Ananda di Persebaya. Bonek mania dilanda kecemasan setelah Azrul Ananda setelah resmi mundur dari jabatan CEO Persebaya Surabaya selesai rentetan hasil buruk bajul ijo pada Liga 1 2022. Dilansir, Azrul Ananda resmi mundur dari CEO Persebaya Surabaya per Jumat 16 September 2022. Pengumuman mundurnya Azrul Ananda dari CEO Persebaya Surabaya ia sampaikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi official Persebaya. Saya akan mengundurkan diri dari CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan selesaikan secara legal sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, dengan positif dan sebaik-baiknya, ujar Azrul. Keputusan itu diambil karena Azrul menganggap sosoknya yang paling bertanggung jawab untuk disalahkan ketimbang rekan-rekannya di tubuh manajemen Persebaya Surabaya. Setelah mengetahui Azrul Ananda mundur dari CEO Persebaya Surabaya, tanggapan beberapa bonek mania justru menyayangkan hal itu. Mereka menyayangkan mengapa sosok Azrul yang harus tinggalkan Persebaya Surabaya, padahal yang mereka inginkan tak lain adalah manajer bajul ijo, Yahya Al-Kathiri. Alhasil beberapa bonek ungkap kecemasan andai nanti Persebaya Surabaya justru diambil alih oleh investor berkepentingan, terutama berkepentingan di bidang politik. Kecemasan para bonek mania diketahui dari unggahan cuplikan video pengunduran diri Azrul Ananda yang diunggah di Instagram resmi Persebaya Surabaya, Jumat 16 September 2022. Audio Jungle. Kualifikasi Piala Asia U20, keganasan hoki Caraka berlanjut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hoki Caraka tampil brilian saat timnas Indonesia U20 menghajar Timur Leste 4-0 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Striker PSS Sleman itu bikin hat-trick. Indonesia mengawali kiprahnya di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan melawan Timur Leste pada laga perdana Grup F di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 September 2022. Tuan rumah menang 4-0. 3 gol Indonesia diborong Hoki Caraka, masing-masing pada menit ke-12, 30, dan 49. 1 gol Indonesia lainnya dilesakkan Rabbani Tasnim yang jelang laga bubar. Sorotan tertuju pada Hoki Caraka yang kembali tampil apik buat timnas Indonesia. Selain membawa Indonesia menang, 3 gol pemain bernomor 9 itu membuatnya melanjutkan performa gemilangnya bersama skuad Garuda Muda. 3 gol Hoki Caraka membuatnya cuma kalah dari Kanta Chiba, pemain Jepang yang sudah bikin 6 gol di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Selain itu, Hoki juga melanjutkan performa apiknya setelah juga bersinar di Piala AFF U19 2022 lalu.
Di ajang itu, Hoki bisa membuat 4 gol hanya kalah dari penyerang Vietnam Nguyen Quoc Viet. Hoki Caraka, yang merupakan pemain kelahiran Gunung Kidul 21 Agustus 2004, kini membela PSS Sleman. Bersama Laskar Elang Jawa, ia sudah bermain 4 kali di Liga 1 2022 dan belum membuahkan gol. Selanjutnya, Indonesia sendiri akan melawan Hong Kong di laga kedua grup F. Laga masih akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 16 September. Di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023, Hong Kong sendiri dihajar Vietnam 1-5. Peluang terbuka lebar buat Hoki Caraka kembali mencatatkan namanya di papan skor saat melakoni partai berikut. Di tengah performa apiknya, Hoki rupanya sempat mendapat peringatan dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar sang pemain tidak terlalu tinggi hati atau sombong atas penampilannya. Menanggapi sentilan sang Shin Tae-yong, Hoki Caraka mengaku memang langsung mawas diri. Ia mengevaluasi diri soal kata-kata sang pelatih. Kalau kemarin dikatain coach tinggi hati, saya langsung evaluasi diri. Saya juga meminta petunjuk orang tua juga, kata Hoki di konferensi pers. Ya, saya memperbaiki diri dan ingin memberi bukti lagi agar bisa menjadi percaya diri lagi, katanya. Audio Jungle. Profil Stadion Gelora Bung Tomo, salah satu stadion terbesar selain GBK, tempat kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Stadion Gelora Bung Tomo bakal menjadi saksi dari perjuangan Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Berikut ini profil Stadion Gelora Bung Tomo, salah satu stadion terbesar selain Gelora Bung Karno atau GBK. Skuad Garuda Nusantara tergabung di grup F. Nantinya Indonesia akan melawan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Secara peta, kekuatan Indonesia dan Vietnam jadi favorit di grup F. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 hingga 18 September 2022. Juara grup akan otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis oleh AFC di laman resmi mereka, Timnas Indonesia U19 akan tampil perdana di kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada Rabu 14 September 2022. Di pertandingan pertama akan menghadapi Timor Leste. Adapun Stadion Gelora Bung Tomo resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2023 setelah surat resmi dari FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah keluar. Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan beberapa persiapan yang telah diterapkan di GBT mulai dari akses jalan, tempat peliputan wartawan, tribun penonton, dan sebagainya. Eri menyebutkan standar persiapan yang digunakan disesuaikan dengan prosedur pertandingan Piala Dunia. Stadion Gelora Bung Tomo merupakan salah satu stadion ikonik di Surabaya atau Jawa Timur khususnya. Stadion ini mulai dibangun pada 2008. Setelah kurang lebih 2 tahun pembangunan dengan menghabiskan biaya sekitar 500 miliar, Stadion Gelora Bung Tomo resmi dibuka pada 6 Agustus 2010. Stadion ini kemudian menjadi basis baru bagi klub kebanggaan Kota Pahlawan Persebaya Surabaya untuk menggantikan Stadion Gelora 10 November. Pada awal dibuka, kapasitas Stadion Gelora Bung Tomo berjumlah 55.000 penonton. Namun jumlah ini menyusut setelah mendapat renovasi menjadi 46.806 penonton. Renovasi stadion sendiri dilakukan pada 2019 hingga 2020 dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Renovasi ini sendiri bukan tanpa alasan. Stadion Gelora Bung Tomo saat itu diproyeksikan menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Stadion Gelora Bung Tomo kini masuk ke dalam bagian kompleks olahraga Surabaya Sports Center. Stadion ini dilengkapi 21 pintu masuk dengan 2 akses ke tribun pada masing-masing pintunya.
Stadion ini juga dilengkapi dengan lintasan atletik sepanjang 400 meter yang mengelilingi lapangan dengan 8 jalur lari. Adapun fasilitas lain adalah stadion indoor kapasitas 10.000 penonton. Ada pula lintasan drag race sepanjang 450 meter. Saat ini, Pemkot Surabaya juga sedang memasang geomembran dan terus mengebut penanaman pohon di TPA Benowo untuk meredam bau sampah yang menyebar di Stadion GBT.